Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang kami hormati dan kami banggakan para pemangku kepentingan stakeholder di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau, dan juga yang kami banggakan teman-teman wartawan yang dalam hal ini akan kami sampaikan pagi ini berita resmi statistik rilis perkembangan ekspor impor Provinsi Kepulauan Riau kondisi sampai dengan bulan April 2020. Baik, pada bulan April 2020 ekspor kita tercatat sebesar 891,7 juta US dollar. Artinya dengan nilai ini terjadi penurunan ekspor sebesar 10,56% kalau kita bandingkan secara mantuman atau dibandingkan dengan Maret 2020. Tetapi kalau kita bandingkan dengan secara year on year, maka ekspor April 2019 itu mengalami penurunan sedikit, yaitu sebesar 2,29%. Penurunan ekspor pada bulan April 2020 sebesar 10,56% diakibatkan oleh penurunan nilai ekspor pada komoditi non migas, yaitu sebesar 7,57%. Kemudian juga ada penurunan ekspor migas sebesar 21,62%. Jadi dua unsur atau dua komponen ekspor itu kedua-duanya mengalami penurunan, sehingga mengakibatkan bulan ini ekspor kita mengalami juga penurunan. Barangkali ini juga sebagai akibat dari pandemi COVID-19 yang masih berlangsung. Nanti kita akan tengok secara lebih mendalam lagi. Kalau kita lihat secara kumulatif Januari sampai dengan Maret 2020, maka sebenarnya nilai ekspor kita itu masih di atas ekspor kondisi 2019. Artinya Januari sampai dengan April 2020 itu terjadi peningkatan ekspor 14,94%, dari 3,52 miliar US dollar menjadi 4,04 miliar US dollar. Dan yang cukup mengembirakan bagi kita selama kuartal 1 2020 ini, perkembangan ekspor itu lebih disebabkan karena perkembangan ekspor di komponen atau sektor non-migas. Terjadi pertumbuhan yang cukup signifikan sebesar 61,42%. Dari pada tahun lalu, Januari sampai dengan Maret 2019 itu ekspor kita hanya tercatat 1,98 miliar US dollar, menjadi pada tahun ini Januari sampai dengan April 2020 ekspor kita itu sudah mencapai 3,19 miliar US dollar. Tetapi memang ada kontraksi yang cukup dalam pada ekspor migas, yaitu kontraksi sebesar 44,6%. Kemudian kalau kita tengok perkembangan ekspor non migas itu lebih disebabkan karena apa? Ada dua komponen ekspor kita yang mengalami pertumbuhan dari tiga, yaitu sektor pertanian, ekspor sektor pertanian. Kemudian yang kedua adalah yang mempunyai share paling dominan 77,37% share-nya, yaitu ekspor hasil industri pengolahan yang tumbuh cukup tinggi, yaitu 66,48%. Kemudian sektor pertanian ekspornya naik
15,15%, tetapi ini ada sedikit kontraksi pada sektor pertambangan yang ekspornya turun 66,76%. Saya pikir ini sesuatu yang dari sisi kumulatif ini sesuatu yang menggembirakan. Tetapi kalau kita tengok di slide ini bahwa memang tidak bisa dipungkiri bahwa dalam 2 bulan terakhir, mulai dari Maret, April, itu yang bergaris warna merah itu di tahun 2020 itu terjadi penurunan ekspor yang cukup mengkhawatirkan kita. Nah, apabila ini berlanjut pada bulan depan, ini perlu kita waspadai bersama. Nanti akan kita tengok kesimpulannya bagaimana dengan ekspor kita. Walaupun tadi saya katakan bahwa ekspor kita secara kumulatif naik, tetapi ada hal-hal yang perlu kita waspadai. Lanjut, kalau kita tengok dari pangsa pasar selama Januari sampai dengan April 2020, maka tidak ada sesuatu perubahan yang berarti bahwa ekspor kita memang masih kita arahkan atau kita tujukan ke pangsa Singapura yang cukup dominan dengan pangsa 45,5% atau senilai dengan 1,84 miliar US dollar barang-barang kita ekspor ke Singapura. Kemudian yang kedua, pangsa yang kedua selama kuartal 1 2020 ini adalah ke Amerika Serikat dengan nilai 623,87 juta US dollar atau dengan share 15,43 itu ekspor kita ke Amerika Serikat. Kemudian yang ketiga adalah ke Tiongkok sebesar 8 atau share-nya sebesar 8,8%. Secara lebih detail ini bisa ditengok pada BRS, berita resmi statistik yang kami sajikan. Kemudian kami juga secara continue akan menampilkan komoditi-komoditi yang menjadi andalan ekspor kita. Yang pertama adalah komoditi minyak lemak hewan nabati yang merupakan HS15 dalam pengkategorian harmonized system di ekspor impor kita, di mana pada bulan April ini terjadi kenaikan ekspor minyak lemak hewan nabati HS15 sebesar 18,67% secara month-to-month, year on year-nya naik hampir 30%. Sehingga secara kumulatif terjadi kenaikan yang cukup signifikan 33,77. Jadi di tengah kondisi kita ekspor kita yang berupa minyak sawit mentah itu sepertiganya kita ekspor, sepertiganya berupa minyak sawit mentah, kemudian minyak kelapa sawit olahan 30% juga, itu masih menunjukkan peningkatan yang cukup berarti. Pangsa minyak sawit lemak hewan nabatan kita kemana? Cukup beragam dan cukup dinamis. Bapak Ibu sekalian, kita tengok di sini bahwa yang pertama ke India 20%. Kita lempar ke India, kemudian ke Spanyol 18% lebih, kemudian ke Mesir 13% lebih, ke Tiongkok 12%, dan ke Amerika Serikat sekitar 9%. Jadi intinya bahwa pangsa pasar kita untuk komoditi minyak lemak hewan nabati ini tidak terpengaruh atau tidak tergantung dengan negara Singapura sebagai negara yang dominan sebagai pangsa ekspor kita. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kita tengok bagaimana dengan perkembangan kapal laut. Perkembangan kapal laut kita tengok seperti di slide ini, kita lihat seperti di slide ini, bahwa ada kenaikan yang cukup mengembirakan di ekspor kapal laut mulai dari tahun 2018, 2019-nya terjadi kenaikan yang cukup lumayan. Kemudian di 2020 ini itu juga terjadi kenaikan yang cukup lumayan kalau kita bandingkan dengan kondisi 2018 yang kondisi ekspor kapal laut kita itu boleh dikatakan sedang terpuruk gitu.
kita tengok bahwa di dalam grafik memang ada sedikit kontraksi di bulan April ini, ya, kenaikan yang penurunan yang cukup tajam secara month-to-month 57,98%, kemudian secara year on year juga mengalami penurunan 36,4%. Tetapi secara kumulatif Januari April masih mengalami kenaikan 40%. Kemudian pangsa pasar kita itu pangsanya mana aja? Jadi cukup beragam. Kalau di bulan lalu itu pangsanya didominasi oleh Singapura, kemudian Malaysia, tetapi di bulan ini nampak sekali bahwa ada pesanan dalam tanda petik orderan dari Belanda yang cukup besar, walaupun nilainya tidak besar gitu, hanya 5 juta US dollar gitu, tetapi didominasi oleh pesanan dari Belanda yaitu 96,93%. Selebihnya ke Singapura hanya 1,99%. Ini mungkin barangkali sistem seperti servicing dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah komoditi kakao atau coklat. HS18 kita di bulan April ini terjadi sedikit penurunan 8,57 month to month, year on year-nya tetapi naik 4,76%. Kalau kita kumulatifkan, artinya situsi, maka terlihat bahwa di kuartal 1 2020 ini ekspor kakao atau coklat kita mengalami kenaikan yang sangat signifikan 160. Ini lebih disebabkan Bapak Ibu sekalian karena pada tahun lalu 2019 tidak tercatat ekspor kakao bulan Februari dan Maret. Ini menjadi satu penyebab kenapa terkesannya bahwa kakaonya itu ekspor kita itu naik cukup tajam. Tetapi kalau kita lihat secara grafik di atas, maka sebenarnya ekspor kakao kita dalam kondisi yang istilahnya aman dan terkendali. Nah, bagaimana pangsa ekspor kakao coklat kita? Kita tengok di sini yang cukup menarik adalah sama seperti minyak lemak hewan nabati, ekspor kakao kita juga cukup beragam, cukup dinamis. Pangsa ekspor kita tidak tergantung kepada satu negara, tetapi ke banyak negara. Kita tengok ke Amerika Serikat, ada 33,64%. Kita lempar ke Amerika Serikat. Kemudian coklat kita lempar ke Meksiko 15,99%. Kemudian ke Rusia 15,73%. Kanada 10,29%. Tiongkok sebesar 5,7%. Yang perlu kita catat Bapak Ibu sekalian bahwa coklat atau kakao yang kita ekspor ini tidak dalam bentuk coklat makanan, tetapi coklat dalam bentuk bahan makanan atau bahan baku untuk membuat makanan. Jadi coklat yang kita ekspor itu hampir 80%-nya, sebagian besarnya itu dalam bentuk cocoa butter, cocoa lemak dan cocoa minyak. Jadi dalam bentuk serbuk cocoa butter yang warnanya agak putih, terus kemudian dalam bentuk lemak dan juga dalam bentuk cocoa minyak. Jadi coklat kita adalah coklat dalam bentuk bahan baku makanan. Kemudian yang keempat atau yang terakhir adalah kita tetap akan konsisten untuk mengamati ikan dan udang. Karena komoditi ini dengan potensi yang luar biasa dari daerah kita, Kepulauan Riau ini, kita pengen tengok bahwa bagaimana potensi yang luar biasa ini bisa kita kembangkan sedapat mungkin. Tetapi sejauh ini Bapak Ibu perlu menjadi catatan bahwa ekspor ikan dan udang kita itu masih relatif share-nya sangat rendah, hanya 0,2% kalau kita bandingkan dengan ekspor non migas secara keseluruhan dari seluruh Kepri. Jadi barangkali kalau kita bayangkan ya, tidak sampai 1% loh ekspor ikan dan udang kita ekspor dari seluruh total ekspor yang dilakukan atau yang dikirim atau yang dilakukan oleh Kepri gitu. Kita tengok bahwa di bulan ini terjadi kenaikan yang sedikit saja
2,93%, tetapi secara year on year, kalau kita bandingkan April ini dengan April tahun lalu, terjadi penurunan malah ekspor ikan dan udang 10,14%. Nilainya masih di kisaran 2 dan sampai dengan 2,5 juta US dollar. Jadi nilainya itu masih belum beranjak dari situ. Nah, dari statistik kumulatif kalau kita bandingkan tahun ini dengan tahun lalu, maka Januari 2000 sampai dengan April 2020 ini ekspor ikan kita itu cenderung mengalami kontraksi atau penurunan 18,21%. Ini gambarannya, jadi walaupun potensi kita itu besar, tetapi sampai dengan tahun ini kita masih stabil, bahkan cenderung stasioner kalau kita tengok dari grafik garis yang atas ini. Nah, ikan-ikan apa ya Bapak Ibu yang kita ekspor? Dapat dilihat di sini adalah ikan laut dalam bentuk segar, artinya ikan yang sudah mati tetapi masih segar. Terus kemudian ada sekitar 4% itu kerapu, kemudian ada sekitar 18% itu berbentuk udang putih yang segar dan atau dingin gitu. Nah, kemana pangsa ekspor ikan kita? Yang besar adalah pangsa ekspor kita didominasi, kita lempar ke Singapura. Hampir 80% ekspor kita kirim ke Singapura. Kemudian 16% lebih kita kirim ikan dan udang kita ke Malaysia, dan hanya sekitar 4% saja yang kita kirim ke Hong Kong. Hong Kong pun sebenarnya Bapak Ibu sekalian bukan kita kirim tetapi mengambil atau menjemput, bukan mengambil, menjemput ikan dalam bentuk ikan hidup biasanya yang mereka kemari dari daerah kita, yaitu ikan kerapu yang tadi sudah saya sebutkan. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan tengok ini sebagai bonus informasi dari BPS. Maka kami akan menyampaikan 4 negara yang mempunyai andil yang dominan atau andil yang paling tinggi terhadap pangsa ekspor kepri. Yang pertama adalah ke Singapura. Ini harus kita amati terkait dengan perkembangan pandemi COVID ini, apakah berpengaruh gitu. Kita tengok ekspor kita ke Singapura memang berpengaruh Bapak Ibu sekalian. Kita tengok yang berwarna merah ini adalah kondisi grafik selama 2020. Dari Januari, Februari, Maret, April, grafiknya cenderung selalu mengalami penurunan. Di bulan ini saja terjadi penurunan 24,02%. Secara year on year turun juga 15,4%. Secara kumulatif terjadi penurunan 7,85%. Jadi memang ada dampak yang secara tercover di dalam pendataan ekspor impor. Itu memang nyata betul bahwa ekspor kita ke Singapura memang terpengaruh dengan kondisi sekarang ini. Kemudian yang kedua adalah ekspor kita ke Tiongkok. Yang menarik di sini adalah ke Tiongkok grafiknya tidak bisa terbaca dengan baik karena ya polanya masih zigzag. Kita perhatikan ke Tiongkok di Januari cukup besar ekspor kita, kemudian melejit di Februari, kemudian mungkin terkena dampak COVID di bulan lalu atau Maret itu sebesar 65,47 juta US dollar, tetapi di bulan April justru terjadi peningkatan kembali untuk ekspor kita yang ke Tiongkok. Ya, artinya yang menarik adalah bahwa sampai dengan kuartal 1 ini terjadi peningkatan ekspor ke Tiongkok yang cukup signifikan, 49,07. Nah, ini yang cukup menarik. Nah, apa saja Bapak Ibu sekalian yang kita ekspor kok bisa Tiongkok ini mengalami kenaikan gitu? Sebagian besar ternyata 44% itu merupakan bahan bakar mineral.
Kemudian hampir 14% merupakan minyak lemak hewan nabati yang tadi saya sebutkan. Kemudian 11%-nya memang merupakan hasil industri. 11%-nya berupa mesin-mesin peralatan listrik. Nah, kita tengok di tabel berikut ini secara lebih detail bahwa ekspor kita dari komoditi yang paling tinggi sampai dengan 10 komoditi yang utama itu terdiri dari bahan bakar mineral. Ekspor kita ke ini ya, ke Tiongkok gitu. Kemudian minyak lemak hewan nabati yang tadi saya sebutkan, mesin peralatan listrik, kemudian plastik dan barang-barang dari plastik, kemudian bahan kimia organik, mesin-mesin pesawat mekanik dan lain sebagainya. Nah, kalau kita perhatikan di sini bahwa produk-produk unggulan Kepri itu ternyata memang banyak pangsanya yang ke Tiongkok. Kita perhatikan secara situasi, kira-kira mana yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan begitu. Ternyata bahan bakar mineral di sini kenaikannya 4 kali lipat. Kemudian ekspor kita berupa mesin peralatan listrik juga mengalami kenaikan 2 kali lipat lebih gitu. Dan kemudian bahan kimia organik itu 126%, artinya 2 kali lipat lebih. Jadi artinya bahwa ekspor kita ke Tiongkok berdasarkan data ekspor impor kita yang sampai dengan kondisi April memang belum kelihatan terdampak di tengah pandemi COVID ini. Kemudian yang ketiga adalah ekspor kita ke Malaysia. Kita tengok bahwa ekspor kita ke Malaysia pada bulan ini justru mengalami kenaikan yang luar biasa gitu. Mengalami kenaikan 105,97%, year on year-nya juga mengalami kenaikan 48,56%. Tetapi kalau kita tengok secara situasi, artinya Januari, April kita bandingkan dengan tahun lalu, itu justru mengalami penurunan sedikit 7,61%. Kemudian yang terakhir adalah negara Amerika Serikat. Menarik, kenapa menarik? Kita perhatikan di grafik yang atas ini bahwa ada pola yang terbangun di luar dari pola-pola biasanya. Ada satu pola di 2020 ini ya, hubungan perdagangan kita antara Kepri dengan Amerika Serikat yang terbangun baru sepertinya. Berdasarkan data ini, kalau kita tengok 3 tahun yang lalu, polanya yang warna biru, hijau, dan kuning terlihat di bawah. Tetapi ada pola baru di 2020 ini, di mana ekspor kita jauh lebih banyak, jauh lebih besar nilainya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Nanti akan kita tengok bahwa situasinya ekspor Kepri ke Amerika Serikat itu naik tajam. 222,38%, naik luar biasa. Nah, kalau kita tengok secara perkembangan bulan ke bulannya, mantuman memang ada sedikit kontraksi 3,8%, tetapi year on year-nya naik itu tadi karena ada perubahan pola tadi, 73,69%. Sebenarnya ekspor apa yang kita kirim ya, barang-barang apa yang kita kirim ke Amerika. Yang menarik adalah ini memang benar-benar murni ekspor kita ke Amerika ini adalah hasil-hasil industri. Kita tengok, yang pertama 67% itu ekspor berupa mesin peralatan listrik. Ekspor kita ke Amerika itu mesin peralatan listrik. Kemudian ada hampir 9%-nya mesin-mesin pesawat mekanik gitu. Jadi kemudian yang ketiga adalah kakao dan coklat. Jadi ini merupakan hasil-hasil industri yang ada di Kepulauan Riau, terutama industri yang ada di Batam dan Bintan. Jadi tidak seperti tadi Singapura, kemudian Tiongkok yang besarnya ekspor itu lebih disebabkan karena komoditi migas. Bahan bakar mineral yang berupa migas, bahan bakar mineral yang berupa non migas gitu, lebih disebabkan karena itu besarnya. Nah, secara lebih detail seperti di slide yang kami tampilkan ini,
bahwa itu tadi yang statement yang saya sampaikan, bahwa ekspor ke Amerika Serikat itu merupakan memang sebagian besar merupakan barang-barang industri. Mesin-mesin pesawat listrik, mesin-mesin pesawat mekanik, kemudian kakao, minyak lemak hewan nabati, ya, kemudian berbagai produk kimia, plastik dan barang-barang dari plastik, kemudian perangkat optik, kemudian barang-barang rajutan dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian, itu adalah perkembangan ekspor kita di April 2020 yang sekali lagi secara resume dapat kami sampaikan terjadi penurunan hampir 11%, 10,56% turun ekspor kalau kita bandingkan dengan ekspor di Maret 2020. Jadi ekspor kita barangkali ini memang masih terpengaruh atau cukup terpengaruh dengan kondisi kita saat ini. Kemudian kita akan lanjutkan dengan nilai impor April 2020. Impor kita, barang yang kita datangkan dari luar negeri ke wilayah kita, Kepulauan Riau, itu senilai 923,72 juta US dollar, atau terjadi kenaikan 0,46%. Ini yang cukup was ya. Tadi nilai ekspornya kita tidak sampai 900, tetapi impor kita 900 lebih. Jadi bisa ketebak nanti kesimpulannya, ya, di akhir nanti yang akan kami sampaikan. Tetapi dengan nilai itu, Bapak Ibu sekalian, bahwa cukup stabil impor kita, hanya terjadi pergeseran sedikit saja, naik 0,46% secara month-to-month. Secara year on year naik 4,58%. Naiknya impor ini karena apa? Impor ini naik karena impor di sektor non migas. Impor non migas kita naik 1,2%. Kemudian impor non migas kita terkontraksi turun 3,21%. Itu kalau kita bandingkan dengan bulan lalu. Kalau kita bandingkan dengan tahun lalu, maka impor kita turun. Non migasnya turun 1,12%, tetapi migasnya naik cukup besar 49,83%. Mari kita tengok bagaimana rapot impor selama satu kuartal, Januari sampai dengan April 2020. Januari sampai dengan April 2020, total impor kita mengalami kenaikan yang cukup signifikan, 46,08%. Di mana impor kita di sektor migas mengalami kenaikan 72,08%, dan impor di sektor non migas juga mengalami kenaikan 41,6%. Dan di antara impor-impor kita itu yang paling besar adalah impor komoditi mesin peralatan listrik. Kemudian yang kedua adalah impor berupa mesin-mesin pesawat mekanik. Loh, kok tadi dua barang ini diekspor kemudian ini diimpor juga? Iya, memang seperti itu, karena kita tahu bahwa industri kita, ya, di Batam, di Kepri ini memang masih berbasis kepada bahan baku dari luar negeri, gitu. Kemudian kalau kita tengok secara lebih dalam lagi, Bapak Ibu sekalian, impor di sektor non migas ini kalau kita pilah menjadi 3 komponen, yaitu impor pertanian, impor industri pengolahan, impor barang-barang tambang, maka 3 sektor atau 3 komponen itu ketiga-tiganya mengalami kenaikan. Kita tengok bahwa impor pertanian, hasil-hasil pertanian gitu, kita naik 65,31%. Kemudian ada kenaikan impor di industri pengolahan 41,13%. Kemudian di impor hasil tambang juga naik luar biasa 194,97%. Tetapi yang perlu kita menjadi perhatian, fokus adalah impor di industri pengolahan. Karena apa? Karena share daripada industri pengolahan itu luar biasa, 81,09% gitu.
Kita akan lihat di sini kenapa impor kita hampir seimbang dengan ekspor dan apakah itu mengkhawatirkan. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, bahwa barang-barang impor yang diimpor masuk ke Kepri ini sebenarnya merupakan barang-barang produktif, barang-barang untuk bahan baku, barang-barang untuk bahan penolong industri yang ada di kita. Saya ilustrasikan dalam slide ini bahwa seperti di kue warna hijau itu, bahwa ternyata bahan baku dan bahan penolong hasil impor ya, atau impor yang digunakan untuk bahan baku dan bahan penolong itu besarannya itu 80-81% lebih. Jadi dari total semua yang kita impor itu 80-81%-nya kita gunakan untuk bahan baku, bahan penolong bagi kebutuhan industri. Kemudian ada sekitar 12 sampai dengan 14% kita gunakan sebagai barang-barang modal. Hanya sebesar 5-6%-nya yang kita gunakan untuk dari aspek konsumsi atau barang-barang konsumtif. Buah-buahan ya, mungkin ada impor bawang merah, bawang putih kita masih impor, gula kita juga masih impor, dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian, dari sisi grafik impor ini di slide selanjutnya ini dapat dilihat bahwa memang grafik impor yang berwarna merah itu menunjukkan bahwa di masa pandemi ini sampai dengan bulan April memang tidak ada efek untuk kegiatan impor yang berarti. Artinya bahwa di sekarang ini kita bisa asumsikan bahwa belum ada begitu pengaruh yang signifikan terhadap kegiatan industri di masa pandemi COVID-19 ini. Mudah-mudahan seterusnya bulan depannya lagi itu industri kita tetap akan berjalan. Dengan impor yang selalu stabil, kita dapat asumsikan bahwa kebutuhan dasar, kebutuhan untuk bahan baku, bahan penolong, barang modal untuk kebutuhan industri akan tetap terpenuhi dan tercukupi. Tentu saja di sisi lain kita juga tetap berharap supaya bahan baku, bahan penolong, barang modal ini bisa kita suplai, bisa kita sediakan dari negara kita sendiri gitu. Jadi tidak tergantung dari asal dari barang dari luar negeri. Berikutnya, di slide berikutnya, kalau kita tengok di sini selama Januari sampai dengan April, Bapak Ibu sekalian, bahwa impor barang-barang kita itu kita datangkan dari yang pertama dari Singapura, dominasi sama dengan ekspor. Di impor ini dominasinya 45,53% dengan nilai sebesar 1,73 miliar US dollar. Kemudian yang kedua, impor kita datangkan dari Tiongkok dengan nilai 9,71% atau setara dengan 369,79 juta US dollar. Kemudian di Hong Kong ya, impor kita datangkan dari Hong Kong dengan persentase sebesar 7,38%. Selanjutnya, di slide selanjutnya saya ingin menyampaikan bahwa informasi ini dari 5 besar kegiatan ekspor kita yang terbesar atau yang tertinggi, mulai dari Singapura, Amerika Serikat, Tiongkok, Malaysia, dan India. Kita mau lihat bagaimana neraca perdagangan antara Kepri dengan kelima negara itu. Apakah menguntungkan Kepri, menguntungkan kita, atau tidak gitu? Apakah surplus atau defisit? Mari kita tengok. Di Singapura ternyata di bulan April ini neraca perdagangan kita Kepri dengan Singapura defisit 35 juta US dollar, sekitar itu. Kemudian ke Amerika Serikat, alhamdulillah positif atau surplus 107,99 juta US dollar. Terus kemudian Tiongkok juga defisit, neraca perdagangan Kepri dengan Tiongkok 6 juta US dollar. Kemudian Malaysia juga defisit
Neraca perdagangan kita dengan Malaysia defisit sekitar 14 juta US dollar, kemudian dengan India neraca perdagangan kita surplus 18,22%. Ingat, ini adalah kejadian yang sama dengan bulan Januari. Artinya bahwa defisit neraca perdagangan kita ini dengan Singapura itu terjadi juga pada bulan Januari. Perlu Bapak Ibu ketahui, teman-teman semuanya wartawan, bahwa biasanya neraca perdagangan kita dengan Singapura normally ya, secara data dari tahun ke tahun, selama tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu yang lewat, itu selalu positif. Tetapi di akhir-akhir ini, ya, Januari tahun ini itu negatif, kemudian di Februari kemarin sempat positif, Maret juga positif, kemudian di April ini negatif kembali. Ada apa dengan itu? Mungkin patut kita waspadai bersama. Baik, selanjutnya kita akan melihat neraca perdagangan non-migas Kepulauan Riau dengan negara-negara yang surplus maupun yang minus selama kurun waktu Januari sampai dengan April 2020. Kita lihat bahwa yang pertama, neraca perdagangan kita yang paling tinggi surplusnya selama kurun waktu 1 kuartal 2020 itu adalah dengan Amerika Serikat. Jadi neraca perdagangan dengan Amerika Serikat merupakan surplus tertinggi 524,95 juta US dollar. Kemudian diikuti surplus dengan neraca perdagangan dengan Singapura 106,88 juta US dollar, dan yang ketiga adalah surplus antara Kepri dengan India. Kita Kepri itu surplus 95,656 juta US dollar. Nah, itu adalah negara-negara, 3 negara yang surplus. Sekarang negara yang neraca perdagangan dengan kita defisit, artinya kita defisit, kita rugi, yaitu Hong Kong yang paling dalam, 241,75 juta US dollar defisitnya selama kuartal 1 2020. Kemudian dengan Taiwan kita juga defisit neraca perdagangan, dan Korea Selatan juga defisit. Itu adalah 3 negara yang neraca perdagangan kita itu defisit. Ini Bapak Ibu sekalian kesimpulan dari apa yang sudah kami jelaskan tadi, bahwa di bulan April neraca perdagangan internasional wilayah kita Provinsi Kepulauan Riau ini sangat disayangkan terjadi defisit. Defisit karena apa? Ekspor kita tercatat 891,7 juta US dollar, sedangkan impor kita lebih tinggi, 923 juta,73 US dollar. Artinya terjadi defisit minus 32,02 juta US dollar. Tetapi kalau secara statistik kumulatif kita jumlahkan dari Januari sampai dengan April 2020, selama 1 kuartal 2020, memang neraca perdagangan kita itu nilai ekspornya sebesar 4,04 miliar US dollar, sedangkan impor itu tercatat 3,81 miliar US dollar. Artinya bahwa masih terjadi surplus neraca perdagangan sebesar senilai 237,53 juta US dollar. Mudah-mudahan bulan-bulan ke depan neraca perdagangan kita akan semakin surplus, bisa lebih besar surplusnya, dan juga artinya itu akan lebih bisa berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah kita, khususnya di Kepulauan Riau ini. Saya pikir itu Bapak Ibu sekalian, teman-teman wartawan yang kami banggakan, para stakeholder yang berkepentingan dalam rilis ekspor-impor ini. Saya mewakili pimpinan Provinsi Kepulauan Riau selaku Kabid Statistik Distribusi Rahmat Iswanto
menyampaikan terima kasih atas atensi Bapak Ibu sekalian. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat dalam lindungan Allah, dan juga kita akan bisa keluar atau bisa kita akan terlepas dari pandemi COVID ini segera berlalu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.